Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Melta Sani Ahmad dengan NIM F1F1200031 dari kelas 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang isolasi terpenoid. Jadi masuk ke definisi dari terpenoid itu sendiri. Apa sih itu terpenoid? Jadi terpenoid itu merupakan senyawa organik yang berasal dari penggunaan dua atau lebih unit cispren secara kepala ekor melalui biosintesa asam asetat dan asam mefalonat. Nah, jadi strukturnya itu terdiri dari unit-unit isopren yang memiliki rumus molekul di mana N itu merupakan jumlah unit isopren yang terkait. Nah, bagaimana sih sifat fisika terpenoid itu sendiri? Yang pertama, itu cairannya itu tidak berwarna. Tetapi jika teroksidasi, warna itu akan berubah menjadi gelap. Nah, yang kedua, dia itu berbentuk kristal. Yang ketiga, dia itu senyawa monoterpenoid itu memiliki sifat khas yang mudah menguap dan memiliki bau yang khas. Kemudian yang keempat itu titik lelehnya itu tinggi. Yang kelima, kebanyakan optik aktif. Kemudian yang keenam itu adalah kerapatan lebih kecil dari air. Yang ketujuh itu larut dalam pelarut organik, yaitu ether maupun alkohol. Dan yang terakhir itu merupakan senyawa yang tidak jenuh dengan bentuk rantai terbuka ataupun siklik. Lanjut ke sifat kimia terpenoid. Nah, sifat-sifat kimia terpenoid yang pertama itu larut dalam lemak dan terdapat dalam sitoplasma sel tumbuhan. Yang kedua itu diekstraksi dan dipisahkan secara kromatografi dengan ether minyak bumi. Yang ketiga itu penyemprotan dengan asam sulfat pekat yang diteruskan dengan pemanasan. Dan yang terakhir itu pasangan isomer dapat terisolasi dari tumbuhan. Nah, fungsi terpenoid itu apa aja? Fungsi terpenoid itu yang pertama sebagai pengatur tumbuhan, di mana sesquiterpenoid yaitu abisin, diterpenoid yaitu gibberellin. Kemudian keternoid untuk warna tumbuhan dan fotosintesisnya. Kemudian yang ketiga itu mono dan sequiterpen itu bagi tumbuhan untuk memberi bau dan warna yang khas. Kemudian sebagai alat komunikasi dan pertahanan diri pada serangga. Yang kelima itu terpenoid itu sebagai tidak bisa menguap dan dapat diimplikasikan sebagai hormon kelamin. Dan yang keenam, itu pada tumbuhan terpenoid ini memiliki fungsi sebagai phytoalexin sebagai antibakteri pada saat tumbuhan tersebut terinfeksi mikroorganisme patogen. Nah, penggolongan terpenoid itu ada hemiterpen, sumbernya itu bisa dari jarang, kemudian monoterpen bisa dari minyak atsiri, sesquiterpen bisa dari minyak atsiri juga, diterpen dari resin, sexterpen itu dari jarang, jadi hemiterpen dan sexterpen itu bisa dari jarang, triterpen itu ada damar, tetraterpen itu ada karoten, dan politerpen itu ada dari karat asam. Di mana hemiterpenoid itu merupakan senyawa yang dibangun dari satu isoprena dan mempunyai 5 atom karbon. Nah, senyawa hemiterpenoid ini jarang ada namun dapat dijumpai. Kemudian monoterpenoid. Monoterpenoid ini senyawa yang dibangun dari 2 isopren dan mempunyai 10 atom karbon, merupakan komponen utama pada minyak atsiri tadi. Kemudian itu ada sesquiterpenoid. Nah, sesquiterpenoid ini merupakan senyawa yang dibangun oleh 3 unit isopren dan mengandung 15 atom karbon seperti monoterpenoid,
sesquiterpen terdapat sebagai komponen minyak atsiri yang tersuling uap dan berperan untuk dalam memberikan aroma pada buah ataupun bunga. Kemudian diterpenoid D berarti diter terdiri dari 4 unit isopren dan mengandung 20 atom karbon karena titik didihnya itu tinggi. Biasanya diterpenoid itu tidak ditemukan dalam minyak atsiri tumbuhan, meskipun beberapa diterpenoid yang bertitik itu rendah mungkin ada dalam minyak atsiri. Nah, contoh isolasi senyawa terpenoid pada herba meniran itu dimana dilakukan pada 2 tahap atau 2 metode ekstraksi. Yang pertama itu menggunakan sokletasi dan yang kedua itu meserasi. Nah, pada tahap sokletasi ini ditimbanglah bahan atau sampel itu seberat 1000 gram serbuk kering herba meniran, kemudian disokletasi dengan 5 liter pelarut N-heksana, kemudian diekstraklah N-heksana tersebut lalu dipekatkan dan disabunkan dalam 50 ml KOH 10%. Kemudian ekstrak N-heksana ini dikentalkan lalu diuji fitokimia dan uji aktivitas antibakteri. Sedangkan pada tahap meserasi itu dilakukan penimbangan bahan atau sampel sebanyak 1000 gram juga. Kemudian dimeserasi menggunakan pelarut metanol. Nah, bedanya kalau sekretasi itu menggunakan pelarut N-heksana, sedangkan kalau meserasi itu menggunakan metanol. Ekstrak metanol yang dipekatkan lalu dihidrolisis dalam 100 ml HCl 4 mol. Hasil hidrolisisnya itu diekstraksi dengan 5 kali 50 ml N-heksana. Kemudian ekstrak yang N-heksana itu dipekatkan dan disabunkan dalam 10 ml KOH 10%. Nah, ekstrak N-heksana itu dikentalkan lalu diuji fitokimia dan uji aktivitas antibakteri. Nah, bagaimana sih hasil dari dua metode ekstraksi tersebut? Jadi hasilnya itu dengan cara sokletasi dan maserasi menunjukkan bahwa pelarut N-heksana dan atau ekstrak N-heksana pada kedua cara tersebut positif mengandung senyawa terpenoid. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa tanaman herba meniran tersebut ternyata mengandung senyawa terpenoid? Itu dapat dilihat atau dibuktikan dengan terbentuknya warna ungu setelah ekstrak N-heksana direaksi dengan reaksi Lieberman-Burkhardt. Nah, hasil uji aktivitas antibakteri terhadap N-heksana hasil sokletasi memberikan daya hambat yang lebih besar dibandingkan dengan ekstrak N-heksana hasil maserasi. Terhadap N-heksana hasil sokletasi dipisahkan dengan menggunakan kromatografi kolom menghasilkan 3 buah fraksi. Nah, kemudian untuk mengetahui identitas senyawa terpenoid yang terkandung pada herba meniran tersebut dilakukanlah dengan cara kromatografi lapis tipis. Nah, dapat disimpulkan dari contoh dari jurnal yang saya dapatkan bahwasanya kesimpulannya bahwa pada herba meniran itu positif mengandung senyawa terpenoid dengan menunjukkan bukti berwarna ungu jika pelarut N-heksana tersebut dilarutkan atau ditambahkan dengan pelarut Burkhardt. Kemudian identitas pada senyawa terpenoid itu diduga jenis peitidin dan 1,2-sescoklodilen, di mana campuran kedua senyawa ini aktif terhadap bakteri Escherichia coli ATCC. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang isolasi terpenoid, mulai dari pengertian dari senyawa terpenoid itu sendiri, sifat-sifatnya, fungsinya, penggolongannya, dan sampai dengan contoh pada isolasi tanaman herba meniran. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang
Kurang berkenan atau salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.